Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang, yakni saya Adi Trikunia dengan NIM 22202100022 dan rekan saya Kerina dengan NIM 22202100012. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul mengoptimalkan kemampuan anak kesulitan belajar. 1. Melatih daya ingat. Daya ingat terbagi menjadi 2, yaitu daya ingat jangka pendek dan daya ingat jangka panjang. Daya ingat jangka pendek adalah sistem penyimpanan yang dapat menahan informasi dalam jumlah terbatas selama beberapa detik. Ini ialah bagian daya ingat yang menjadi tempat informasi yang saat itu dipikirkan. 2. Daya ingat jangka panjang, yakni bagian sistem daya ingat yang menjadi tempat menyimpan informasi dalam kurun waktu yang lama. 1. Daya dengar jangka pendek. Untuk mengetahui apakah anak memiliki ingatan dengar jangka pendek yang baik, cobalah lakukan hal berikut, yakni tutup mata anak dengan kain, dudukkanlah ia di kursi, lalu katakan padanya, akan ada 5 macam bunyi, nanti dengarkan baik-baik. Setelah anak mendengarkannya, jelaskan satu persatu bunyi apakah itu, selanjutnya bunyikan lagi tanpa memberikan penjelasan, tetapi ia disuruh mendebak sambil mengatakannya. 2. Ingatan dengar jangka panjang. Untuk mengetahui apakah anak memiliki ingatan jangka panjang yang baik, coba lakukan hal berikut, yakni lakukan latihan seperti saat melatih ingatan dengar jangka pendek. 2 hari kemudian, lakukan hal yang sama, dudukkan anak dan perdengarkan bunyi-bunyian, lalu ajaklah untuk menebaknya. Tanyakan pula apakah anak masing-masing mengingat lirik lagu yang digumamkannya 2 hari yang lalu. Ingatan pandang jangka pendek. Untuk mengetahui apakah anak memiliki ingatan pandang jangka pendek yang baik, coba lakukan, yaitu ambil 5 lembar kertas dengan warna yang berbeda-beda dan buatlah gambar pada masing-masing kertas. 2. Ingatan pandang jangka panjang. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, lalu 3-4 hari berikutnya diulang dengan materi dan lokasi yang sama. Jika anak mampu melakukannya, ia mempunyai ingatan pandang jangka panjang yang bagus. Cara membantu anak ini dalam belajar adalah dengan terus mengulang materi pelajaran dan memberikan jarak waktu pengulangan dari 2 hari menjadi 3 hari dan seterusnya. 2. Memahami gaya belajar anak. Menurut Deporter dan Hernarki, gaya belajar merupakan suatu kombinasi bagaimana siswa menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Gaya belajar seseorang adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. 10 langkah untuk mengimplementasikan gaya belajar berbasis sekolah. 1. Pelatihan guru mengenai gaya belajar dan manajemen kelas termasuk profil Learning Style Analysis atau LSA para guru. 2. Melakukan penilaian terhadap murid dengan menggunakan instrumen LSA yang menghasilkan profil murid. 3. Pelatihan guru gaya belajar dan pengajaran yang berpusat pada murid. 4. Guru yang telah dilatih mengenai gaya belajar melakukan observasi. 5. Berbagi hasil bersama murid dan orang tua. Interpretasi profil LSA. 6. Merancang ulang ruang kelas berdasarkan preferensi dan masukan dari murid dan didukung oleh semua stakeholder sekolah untuk mencapai hasil yang diharapkan. 7. Menggunakan peralatan gaya belajar yang pada awalnya dibuat guru. 8. Mengadaptasi gaya belajar dalam pembelajaran. 9. Tahap evaluasi. Dan 10. Ditemukan bahwa gaya mengajar setiap orang sama dengan gaya belajarnya. 3 jenis belajar atau Fleming Model. 1. Tipe visual. Gaya belajar visual menitik beratkan pada ketajaman penglihatan, artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. 2. Tipe auditory. Gaya belajar auditory mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. 3. Tipe kinestetik. Gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. 3. Menjalin komunikasi dan interaksi.
Menjalin komunikasi yang tepat dengan anak berkesulitan belajar sangat diperlukan untuk memahami permasalahannya. Jika hal ini tidak dilakukan, anak akan merasa terisolasi dan tidak berdaya. Orang tua yang bersikap menerima anak berkesulitan belajar dengan apa adanya akan berdampak sangat positif bagi anak. Yang dimaksudkan dalam menerima apa adanya adalah dapat menghargai apa yang dimiliki anak, menyadari kekurangannya, dan aktif menjalin hubungan yang menyenangkan dengan anak sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Karina. Sekian dari saya, terima kasih. Menjalin interaksi positif antara orang tua dan anak dapat dilakukan dengan melihat prinsip-prinsip ini. 1. Tunjukkan perasaan positif. 2. Beradaptasi dengan anak. 3. Memberikan pujian dan pengakuan. 4. Bantu anak untuk fokus. 5. Berbicara dengan anak dan mengekspresikan perasaan. 6. Bantu anak membuat perencanaan. 4. Kerjasama orang tua dan guru dalam membantu anak. Tingkat keterlibatan orang tua di sekolah. Orang tua sebagai mitra dalam pendidikan anak, tetapi pasif dalam menerima pembelajaran dari sekolah, sehingga anak merasa bingung dengan dua dunia yang berbeda. Orang tua sebagai pendukung pembelajaran di sekolah. Orang tua sebagai peserta aktif dalam pembelajaran sekolah. Pentingnya keterlibatan orang tua di sekolah. Keterlibatan orang tua dalam lembaga pendidikan menurut Berger dapat melalui 1. Melibatkan orang tua sebagai peserta didik anak. 2. Melibatkan orang tua sebagai pengamat proses pembelajaran di sekolah. 3. Pelibatan orang tua sebagai tenaga sukarela yang bersifat sementara. 5. Menjadikan orang tua sebagai sumber tenaga sukarela. Dan 5. Menjadikan orang tua sebagai pengambil kebijakan di sekolah. Beberapa alasan utama mendasari pentingnya melibatkan orang tua dalam pendidikan di lembaga pendidikan menurut Eckstein adalah 1. Orang tua dan guru lebih banyak memiliki kesamaan dibanding perbedaan dalam mendidik anak. Mereka banyak memiliki tujuan dan kebutuhan yang perlu dibagi satu dengan lainnya. 2. Keterlibatan orang tua dalam program tidak hanya berhenti dalam pendidikan anak, tapi sebaiknya berlanjut sampai pada jenjang berikutnya. 3. Program yang disusun lembaga pendidikan melibatkan semua anggota keluarga. 4. Program yang disusun lembaga pendidikan menjadi tugas guru menjadi lebih mudah. Dan 5. Program perkembangan seiring dengan waktu. Cara agar orang tua berperan aktif. 1. Membuat orang tua sadar efek positif yang telah mereka buat terhadap anaknya. Bagaimana dan apa saja pengaruhnya apa yang telah mereka lakukan di rumah untuk pembelajaran anak di sekolah, sehingga orang tua memahami bahwa rumah dan sekolah bukanlah dua dunia yang berbeda. 2. Membuat orang tua menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan sangat penting bagi pembelajaran anak di rumah dan di sekolah. 3. Diskusi orang tua dan guru tentang pembelajaran anak merupakan cara efektif yang akan berdampak positif bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. 4. Membantu orang tua melihat bahwa cara mereka berinteraksi dengan anaknya di rumah mempengaruhi kesejahteraan, kebahagiaan, dan perkembangan sosial dan akademik anak. 5. Kerjasama antar sekolah dan rumah dapat mencegah timbulnya permasalahan pada diri anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua. 1. Faktor individu orang tua. Berbagai permasalahan keluarga dan pribadi orang tua akan mempengaruhi keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak mereka, seperti keyakinan orang tua tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pendidikan anak. 2. Perspektif orang tua terhadap undangan keterlibatan. 3. Konteks hidup orang tua. 2. Faktor anak. Menurut Hombe, kondisi anak yang dimaksud seperti usia anak di mana keterlibatan orang tua akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia anak. Kemampuan belajar anak pada anak dengan kemampuan belajar yang kurang, maka guru akan cenderung melibatkan orang tua sehingga orang tua aktif terlibat. 3. Faktor guru dan orang tua. Kendala bagi keterlibatan orang tua di sekolah tidak hanya berasal dari orang tua dan anak sendiri, namun juga datang dari guru dan hubungannya dengan orang tua, seperti perbedaan tujuan antara orang tua dan guru terhadap keterlibatan orang tua, sikap masing-masing guru dan orang tua kurang baik, dan perbedaan bahasa juga menjadi faktor penghambat keterlibatan orang tua dalam pendidikan. 4. Faktor sosial. Pelaksanaan keterlibatan orang tua dalam faktor-faktor sosial seperti faktor sejarah dan demografis orang tua, faktor politik, dan faktor ekonomis. 5. Menjalin interaksi dan komunikasi dengan Sang Maha Mendengar. Jika komunikasi dan interaksi
antar anak dan orang tua juga guru sudah berjalan dengan sangat menyenangkan. Tinggal bagaimana kita menjalin komunikasi dengan Sang Maha Mendengar dan mengembalikan semua permasalahan padanya. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.